Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok proyek luas struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu Bapak Diko Adrian SST MKOM. Dan tugas ini disusun oleh yang pertama, silakan. Oh, nah, yang pertama ada Alia Zalfa Putri dengan NPM 2210514042, ada Lutfi Aditya dengan NPM 2210514042, dan ada Rofik Ramadan Rosowida dengan NPM 22505009 dari program studi ilmu komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Nah, untuk deskripsi project, dalam project ini kami akan membahas studi kasus yang akan diselesaikan antara lain yaitu studi kasus tentang manajemen antrian SIM. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung merencanakan implementasi sistem manajemen antrian plan pembuatan SIM atau sorti izin mengemudi. Sistem ini akan mencatat dan mengelola antrian pelanggan yang ingin membuat atau memperpanjang SIM. Pelayanan pembuatan SIM juga akan diberikan dengan prioritas kepada pelanggan dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mendaftar di antrian dengan memasukkan nomor identitas, jenis layanan, pembuatan SIM baru atau perpanjangan, kategori SIM yang diinginkan, dan status prioritas. Setelah mendaftar, sistem akan memberikan nomor antrian kepada pelanggan berdasarkan prioritas dan urutan kedatangan. Pelanggan dapat melihat nomor antrian mereka dan nomor identitas KTP mereka. Sistem akan memanggil nomor antrian pelanggan saat tiba giliran mereka berdasarkan prioritas dan urutan kedatangan. Petugas dapat memperbarui status antrian, misalkan menyelesaikan pelayanan untuk pelanggan. Lalu, untuk konsep struktur data, dalam penyelesaian studi kasus di atas, kami menggunakan topik-topik seperti konsep struktur data berikut antara lain. Yang pertama, queue dan dequeue, dua queue priority, tiga sorting and selection berupa divide and conquer. Berikut penjelasan mengenai konsep struktur data yang digunakan. Yang pertama, queue atau antrian. Queue digunakan dalam implementasi kelas queue dan max priority queue untuk menyimpan antrian pengunjung. Queue adalah struktur data FIFO atau first in first out, di mana elemen pertama kali dimasukkan atau jadi elemen pertama dikeluarkan. Lalu kedua ada queue prioritas atau priority queue. Queue prioritas digunakan dalam implementasi kelas max priority queue untuk mengatur antrian dengan prioritas. Antrian prioritas memungkinkan elemen-elemen di dalamnya diurutkan berdasarkan prioritas tertentu. Dalam implementasi ini, elemen-elemen antrian prioritas diurutkan berdasarkan nilai yang lebih tinggi. Sorting dan selection. Implementasi kelas max priority queue menggunakan algoritma merge sort untuk mengurutkan elemen-elemen dalam antrian prioritas. Merge sort adalah algoritma pemisahan dan penggabungan divide and conquer yang efisien dalam mengurutkan kumpulan data. Algoritma ini membagi kumpulan data menjadi bagian-bagian lebih kecil, mengurutkan masing-masing bagian dan kemudian menggabung kembali bagian-bagian tersebut dalam urutan yang benar. Dalam studi kasus ini, konsep struktur data digunakan untuk mengorganisir dan memanipulasi antrian pengunjung dalam sistem antrian SIM. Queue digunakan untuk menyimpan antrian reguler, sementara queue prioritas atau max priority queue digunakan untuk menyimpan antrian pengunjung dengan prioritas. Algoritma merge sort digunakan dalam metode selection sort untuk mengurutkan antrian prioritas. Dan menggunakan struktur data yang tepat, sistem antrian SIM dapat mengelola antrian pengunjung dengan baik, memprioritaskan pengunjung dengan prioritas dan mengurutkan antrian prioritas sesuai dengan nilai tertinggi. Lalu yang B, kelas yang digunakan. Sistem manajemen antrian SIM ini melibatkan penggunaan 3 kelas utama, yaitu max priority queue. Kelas ini merepresentasikan antrian prioritas dengan menggunakan data heap untuk memastikan elemen dengan prioritas tertinggi berada di depan antrian. Beberapa metode yang disediakan antara lain A. Inisialisasi antrian prioritas dengan sebuah list kosong. Yang kedua, parent J mengembalikan indeks dari parent dari elemen dan indeks J dalam antrian. Yang C, left J mengembalikan indeks dari left child dari elemen dan indeks J dalam antrian. Right J mengembalikan indeks dari right child dari elemen dengan indeks J dalam
Has left, memeriksa apakah elemen dan indeks J memiliki left child. F. Has right, memeriksa apakah elemen dan indeks J memiliki right child. G. Swap I, J, menukar posisi dua elemen dalam antrian. Upheap J, memperbaiki antrian setelah penambahan elemen baru. Downheap J, memperbaiki antrian setelah penghapusan elemen dari antrian. Init, mengosongkan antrian prioritas. Length, mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. NQ item, menambahkan elemen baru ke antrian dan memperbaiki prioritas. DQ, menghapus dan mengembalikan elemen dengan prioritas tertinggi dari antrian. MT, memeriksa apakah antrian prioritas kosong. O. Merge sort R, metode bantu yang mengimplementasikan algoritma merge sort untuk mengurutkan elemen dalam antrian prioritas. Lalu yang P, merge left right, metode bantu yang menggabungkan dua lister urut menjadi satu lister urut. Q, selection sort, metode yang menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan elemen dalam antrian prioritas. Print Q, metode untuk mencetak elemen dalam antrian prioritas. 2. Q, kelas ini merepresentasikan antrian reguler dengan menggunakan suatu data list yang menyimpan elemen-elemen antrian. Beberapa metode yang disediakan antara lain. Yang A, init, inisialisasi antrian reguler dengan sebuah list kosong. B, NQ item, menambahkan elemen baru ke akhir antrian. C, BQ, menghapus dan mengembalikan elemen dari awal antrian. D, is empty, memeriksa apakah antrian reguler kosong. E, print Q, metode untuk mencetak elemen dalam antrian reguler. Lalu yang ketiga, antrian sim. Kelas ini menggabungkan antara prioritas dan antrian reguler untuk membentuk sistem manajemen antrian sim. Beberapa metode yang disediakan antara lain. A, init, inisialisasi antrian prioritas, antrian reguler, dan nomor antrian awal. B, daftar antrian, memungkinkan pelanggan untuk mendaftar dalam antrian dengan memasukkan data pelanggan dan menentukan apakah memiliki prioritas atau tidak. Setelah itu nomor antrian diberikan kepada pelanggan. C, panggil antrian, memanggil nomor antrian berikutnya dari antrian prioritas jika tidak kosong. Jika antrian prioritas kosong, memanggil nomor antrian berikutnya dari antrian reguler jika tidak kosong. Lihat antrian, menampilkan daftar antrian prioritas dan antrian reguler. E, sort antrian prioritas, mengurutkan antrian prioritas menggunakan algoritma selection sort. F, print Q, metode untuk mencetak elemen dalam antrian prioritas. Dalam program utama, kelas-kelas ini digunakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen antrian sim. Program memberikan menu kepada pengguna untuk mendaftar antrian, memanggil antrian, melihat daftar antrian, dan mengurutkan antrian prioritas. C, ilustrasi proyek yang akan dibangun. Berikut ilustrasi penyelesaian proyek pada studi kasus Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang mengimplementasikan sistem manajemen antrian untuk pelayanan pembuatan SIM. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengatur dan mengelola antrian pelanggan dengan lebih efisien. Sistem manajemen yang pertama, sistem manajemen antrian. Sistem ini akan mencatat dan mengelola antrian pelanggan yang ingin membuat atau memperpanjang SIM. Dua, antrian akan dibagi menjadi dua jenis, antrian prioritas dan antrian reguler. 3. Antrian prioritas akan diberikan kepada pelanggan dengan kebutuhan seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas. 4. Antrian reguler akan digunakan oleh pelanggan tanpa kebutuhan khusus. 5. Antrian akan dikelola menggunakan sumber data antrian prioritas dan antrian reguler. 2. Pendaftar antrian. Tugas akan memasukkan informasi pelanggan saat mendaftar di antrian seperti nomor identitas KTP, jenis layanan, pembuatan SIM baru atau perpanjangan SIM, kategori SIM yang diinginkan, dan status prioritas. Jika pelanggan memiliki status prioritas, mereka akan dimasukkan ke dalam antrian prioritas. Jika tidak, mereka akan dimasukkan ke dalam antrian reguler. Yang ketiga, setiap pelanggan akan diberikan nomor antrian berdasarkan prioritas dan urutan kedatangan mereka. Lalu selanjutnya, setiap nomor antrian akan increment setiap kali ada pelanggan baru yang mendaftar. 3. Panggilan antrian. Tugas akan menggunakan sistem untuk memanggil antrian pelanggan saat tiba giliran mereka. Jika ada pelanggan dalam antrian prioritas, tugas akan memanggil pelanggan dari antrian prioritas terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, jika tidak ada pelanggan dalam antrian prioritas, petugas akan memanggil pelanggan dari antrian reguler. Dan yang keempat, pelanggan yang dipanggil akan diberitahu nomor antrian mereka untuk menuju ke loket pelayanan. 4. Pembaruan status antrian.
Petugas dapat memperbarui status antrian, misalkan menyelesaikan layanan untuk pelanggan tertentu. Lalu yang kedua, setelah layanan selesai, pelanggan akan dihapus dari antrian. Lalu selanjutnya adalah implementasi kode. Udah masuk belum? Udah. Jadi di sini kami menggunakan 3 kelas, yaitu kelas Make Priority Queue, lalu ada kelas queue sama kelas antrian SIM. Di kelas Make Priority Queue ini mengimplementasikan antrian prioritas maksimum dengan menggunakan list sebagai struktur data dasarnya. Nah, di sini menyediakan metode-metode untuk operasi heap seperti parent, left, right, left, right, sweep, upkeep, dan downkeep. Kemudian di sini ada metode init untuk menginisiasikan antrian dengan mengosongkan list. Kemudian ada metode land untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Kemudian ada metode enqueue yaitu untuk menambah elemen ke dalam antrian. Kemudian ada dequeue untuk menghapus dan mengembalikan elemen maksimum dari antrian. Kemudian ada metode isempty untuk memeriksa apakah antrian itu kosong. Kemudian di sini ada metode merge sort itu untuk mengimplementasikan algoritma pengurutan episode secara rekursif. Kemudian ada metode merge itu untuk menggabungkan dua list yang terurut menjadi satu list. Kemudian setelah itu ini ada metode selection sort. Ini untuk melakukan pengurutan seleksi pada elemen-elemen antrian. Lalu ada print queue untuk mencetak elemen antrian. Kemudian di kelas Q di sini ada operasi antrian dasar, yaitu ada SQ, DQ, SMT, dan print Q. Kemudian di kelas antrian SIM ini ada variabel daftar antrian untuk memungkinkan pengguna mendaftar aplikasi kartu SIM dengan menyediakan detail yang diperlukan seperti identitas KTP, jenis layanan, kategori SIM, kemudian status prioritasnya. Kemudian di sini ada metode panggil antrian. Ini akan melayani aplikasi berikutnya dalam antrian jika prioritasnya tersedia. Kemudian jika tidak, maka akan dilanjutkan ke antrian reguler. Kemudian ada metode lihat antrian, ini untuk mencetak elemen dari antrian prioritas dan antrian reguler. Kemudian ada metode sort antrian prioritas untuk mengurutkan antrian prioritas. Kemudian ini ada utamanya kehadiran. Di sini ada menu 1 daftar antrian, 2 panggil antrian, 3 lihat antrian, kemudian 4 ada urutan antrian prioritas. Kemudian yang hal ini untuk keluar. Kemudian kita coba ketikkan 1. Nah, di sini masukkan identitas KTP. Kemudian masukkan jenis layanannya, misalnya saya ingin membuat SIM. Kemudian kategori SIM-nya, misalnya SIM A. Kemudian apakah memiliki status prioritas? Tadi kan prioritas itu untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lalu saya lihat tidak. Nah, di sini kan nama antriannya 1. Kemudian saat kita tambahkan antrian prioritas, masukkan nomor KTP. Hanya untuk perpanjangan SIM. Kemudian masukkan status prioritasnya menjadi ya. Kemudian kita lihat antrian. Nah, di sini karena kami menggunakan Max Priority Queue, jadi antrian yang prioritas akan diduluankan. Jadi kan tadi yang duluan yang prioritas itu untuk yang SIM. Kemudian saat dipanggil antriannya, nah
terloket duluan adalah nomor antrian yang kedua, yaitu yang memiliki prioritas. Kita keempat, urutan antrian prioritas. Nah, kita lihat lagi antriannya. Karena tadi yang prioritas sudah dipanggil, maka sisa antrian untuk pembuatan SIM yang disiapkan. Kemudian klik nol untuk keluar. Lalu program selesai. Lalu selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Implementasi kode Python di atas berhasil mengimplementasikan proyek kami, yaitu studi kasus manajemen antrian SIM dengan baik. Sistem ini dapat mencatat dan mengelola antrian pelanggan yang ingin membuat atau memperpanjang SIM, dengan mempertimbangkan prioritas pelanggan dengan kebutuhan khusus. Pada sistem ini, pelanggan dapat mendaftar di antrian dengan memasukkan nomor identitas, jenis layanan seperti pembuatan SIM baru atau perpanjangan, kategori SIM yang diinginkan, dan status prioritas. Setelah mendaftar, sistem akan memberikan nomor antrian kepada pelanggan berdasarkan prioritas dan urutan kedatangan. Sistem juga dapat memanggil nomor antrian pelanggan saat tiba giliran mereka berdasarkan prioritas dan urutan kedatangan. Petugas juga dapat memperbarui status antrian, misalnya menyelesaikan layanan untuk pelanggan tertentu. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur untuk melihat daftar antrian yang sedang berjalan. Terdapat antrian prioritas untuk pelanggan dengan status prioritas, serta antrian reguler untuk pelanggan tanpa prioritas. Antrian prioritas dapat diurutkan menggunakan metode pengurutan seperti merge sort atau selection sort. Dengan demikian, implementasi kode di atas berhasil mengelola antrian pembuatan SIM dengan mempertimbangkan prioritas pelanggan, memudahkan pengelola antrian, dan meningkatkan efisien pelayanan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Di sini literatur yang kami gunakan yang pertama itu dari Goodreads, MT, Tamasa, dan Goldwasser, MH, Data Research, dan Algoritma di Python, John Will and Sons. Buku ini memberikan penjelasan tentang berbagai struktur data dan algoritma yang digunakan dalam pemrograman, termasuk konsep-konsep seperti queue, priority queue, dan sorting. Dalam buku ini terdapat bagian yang secara signifikan berkaitan dengan proyek kami, yaitu konsep queue, priority queue, serta selection dan sorting. Bagian-bagian ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai struktur data dan algoritma terkait. Yang kedua, dapat dilihat dari link ini, kami mengaksesnya pada tanggal 17 Juni 2023. Yang ketiga, menggunakan link dari antaranews.com, itu kami akses pada tanggal 17 Juni 2023. Dan kami juga menggunakan beberapa literatur dari repositori di GitHub. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.